Peninggalan bersejarah berupa Al-Quran kuno berusia ratusan tahun yang tersimpan di Balai Kemali Desa Teteh Batu. Kondisinya sudah lapuk termakan usia karena kulit dan mushaf Al-Quran yang terbuat dari bahan kayu dan kulit onta ini mulai dimakan rayap. Al-Quran kuno ini disimpan di sebuah rumah yang disebut Balai Kemalik di Dusun Teteh Batu Lingsar, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Pewaris Al-Quran berusia ratusan tahun ini, Jinarim alias Sukirman, mengaku mendapatkan Al-Quran ini dari kakeknya secara turun-temurun. Jinarim adalah generasi ke-65 yang mewarisi Al-Quran berusia ratusan tahun ini. Al-Quran ini sudah lapuk termakan usia. Kulit dan mushaf Al-Quran yang konon terbuat dari bahan kayu dan kulit onta ini mulai dimakan rayap. Kendati demikian, tulisannya masih sangat jelas, ditulis tangan dengan kaligrafi Arab yang indah. Kini Al-Quran kuno ini dan sejumlah peninggalan bersejarah lain seperti sorban orang Sasak disimpan di Balai Kemalik. Al-Quran ini tetap dipelihara juga setiap untuk memperingati mungkin Maulid, di situ dikeluarkan dan juga diperiksa begitu bagaimana rusak atau bagaimana ini sampai sekarang. Peninggalan sejarah berupa Al-Quran kuno ini membuktikan desa wisata Teteh Batu yang menjadi wakil Indonesia di ajang Best Tourism Village UNWTO tak hanya dikenal dengan pesona alamnya, tapi juga kaya dengan peninggalan benda-benda bersejarah dan menjadi bukti perjalanan Islam di Gumil, Lombok. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Selain dikenal sebagai daerah industri pembuatan tahu tempe, Kelurahan Kekalijaya kini mulai dikenal dengan usaha keramba ikan. Dengan memanfaatkan aliran Sungai Ancar dan menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah keramba ikan milik warga Kekalijaya, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram. Hampir ratusan keramba ikan yang terbuat dari anyaman bambu ini berderet di sepanjang aliran Sungai Ancar yang melintasi kelurahan tersebut. Kelurahan Kekalijaya selain dikenal sebagai daerah industri pembuatan tahu tempe, kini juga mulai dikenal dengan usaha keramba ikannya. Keramba-keramba ikan ini milik warga Kekalijaya. Aliran sungai yang melintasi kelurahan mereka menjadi berkah tersendiri dengan memanfaatkannya untuk memelihara ikan air tawar menggunakan keramba. Usaha pemeliharaan ikan air tawar menggunakan keramba diyakini dapat mendongkrak perekonomian mereka di samping sebagai pengrajin tahu tempe. Namun sayangnya usaha pemeliharaan ikan air tawar menggunakan keramba ini belum mendapatkan sentuhan modal maupun pembinaan dari pemerintah Kota Mataram. Padahal prospeknya sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga khususnya yang tinggal di pinggir sepandan sungai. Sekitar ada 80-an. 80-an ya. Ini modalnya dari mana nih? Modal sendiri atau bantuan dari pemerintah? Modal sendiri ini. Nah, satu keramba habiskan berapa? Berapa? Bisa sampai 500.000, 100.000? Ada sampai 500.000. Sama bibit ikannya ya? Ya, sama bibit ikannya. Sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Belum ada. Ikan air tawar yang dipelihara di aliran Sungai Ancar menggunakan keramba oleh sebagian besar warga Kelurahan Kekalijaya. Kualitasnya tidak kalah saing dengan ikan air tawar yang dipelihara di kolam khusus. Karena hasil panen dari ikan air tawar di keramba milik warga Kelurahan Kekalijaya laku di pasaran. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuliner khas Jogja yakni gudeg dengan segala kelengkapannya sudah melegenda dan sejumlah produsen mulai berinovasi menjadikan gudeg sebagai oleh-oleh, namun dengan tetap menjaga cita rasanya. Yogyakarta sebagai kota budaya banyak menawarkan keanekaragaman cita rasa yang melegenda. Di antara sekian banyak makanan yang menjadi ikon kota pelajar ini adalah gudeg Yogya. Gudeg yang berbahan dasar dari buah nangka muda ini tak hanya menjadi kuliner khas tradisional, namun juga telah menjadi makanan identitas yang sangat kuat bagi warga Yogyakarta. Bila kita tengah menyambangi kota Yogyakarta,
Tentunya tidak lengkap bila tidak mencicipi makanan yang rasanya manis gurih ini. Salah satu sentra gudeg yang banyak dikunjungi pengunjung, yakni di Jalan Wijilan. Di sepanjang ruas jalan ini, pengunjung dapat memilih rumah makan khas gudeg yang kini sudah sangat dikenal luas. Gua kalau jalan-jalan ke Jogja nih, khususnya nih, gue pasti mampir di Galeri Gudeg. Cuman gue di beberapa jalan Wijilan ini banyak banget galeri gudeg. Cuman gue pilih di Jalan Wijilan 5, Ibu Haji Lis. Gudegnya mantep banget. Gudeg saat ini rupanya tidak hanya dimakan di tempat, namun makanan gudeg kini juga dapat disajikan sebagai buah tangan untuk oleh-oleh keluarga. Seperti di warung gudeg Ibu Haji Lis. Di sini banyak penjual gudeg yang telah dikemas ke dalam kaleng yang siap dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Iya, khusus Jogja itu gudeg makanan aslinya, makanan tradisional. Gudeg ini udah ada dari raja-raja, makanan raja-raja sebetulnya ini. Tapi diturun-turunkan, jadilah sekarang masih ada gudeg. Gudeg itu ada banyak varian, Mbak. Ada basah, ada kering. Kalau tempat saya di Wijilan ini biasanya gudeg kering. Jadi tanpa santan. Nah, bagi para penikmat kuliner gudeg yang tengah jalan-jalan di kota Yogyakarta, pastikan jangan sampai terlewatkan makanan yang dipadankan dengan telur, ayam, dan tahu ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.